Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan pada hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita diisi melalui kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh dalam iman kita. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami. Pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pada kesempatan yang lain, dalam Yesus berkhotbah dan memberikan pengajaran kepada murid-murid dan orang-orang banyak, Yesus mengatakan bahwa barang siapa ingin menjadi yang terbesar, maka dia harus menjadi hamba dari semuanya. Bahkan dia berkata bahwa dia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan hanya melayani, tetapi dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melayani sampai tetes darah terakhir, melayani untuk menebus setiap dosa umat manusia. Dan kita patut bersyukur di mana bahwa karena kasih yang besar itu, maka saya dan saudara menerima pengampunan dosa. Dia datang untuk menebus setiap dosa kita. Dia datang untuk mengangkat manusia yang sebenarnya layak untuk dihukum, tetapi kita diberikan pengampunan hanya karena oleh penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saat pagi hari ini saya ingin berbagi tentang 4 hal arti atau tujuan penebusan Yesus bagi saya dan saudara. Yang pertama, bahwa Yesus datang untuk membenarkan kehidupan saya dan saudara yang tadinya tidak benar, tidak layak di hadapan Tuhan. Roma pasal 3 ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya dan saudara dibenarkan oleh karena penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga dikatakan bahwa keselamatan yang kita terima bukan hasil jerih payah kita, tetapi oleh pemberian Allah. Yang kedua, tujuan penebusan Yesus bagi saya dan saudara adalah untuk mengampuni setiap dosa kita. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, oleh darahnya kita memperoleh penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kolose 1 ayat 14 berkata, di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi tujuan penebusan Yesus yaitu untuk menyelamatkan kehidupan kita, untuk mengampuni setiap dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, tujuan daripada penebusan. Galatia pasal 4 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Yang ketiga,
yaitu tujuan penebusan daripada Yesus Kristus adalah supaya saya dan saudara diangkat menjadi anak dan layak untuk memanggil Dia Bapa, dan kita layak untuk menerima hak warisan yaitu warga kerajaan surga. Yang keempat, tujuan daripada penebusan yaitu untuk saya dan saudara dikuduskan dan layak di hadapan Tuhan. Titus pasal 2 ayat 14 berkata, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Dia menyerahkan hidupnya untuk saya dan saudara, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, menguduskan kita menjadi umat kepunyaannya sendiri, kata firman Tuhan, dan yang rajin untuk berbuat baik, berbuat bakti dan melakukan setiap kehendak-kehendaknya bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, inilah tujuan daripada penebusan Yesus bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mau katakan, tetaplah setia dalam melayani Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah sungguh-sungguh dalam beribadah dan dalam melayani Dia. Sebab Dia telah memberikan hidupnya, Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Engkau datang untuk menebus kami, agar kami dibenarkan, agar kami diampuni dari segala dosa kami, agar kami diangkat menjadi anak, agar kami dikuduskan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami, agar kami tetap menjadi pengirim-pengirim, pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai akhir. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.